الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa man da'a bidawatihi wa iltazama bi tariqatihi wa tarasama khutuhu jalal aqidatan islamiyatan asasan fikratih wa miqyasan a'malih wa masdarani ahkamih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan tentu saja hanya pada Allah Subhanahu wa taala, zat satu-satunya yang telah menciptakan langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di antara keduanya. Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia. Kepadanya lah kita menyembah, kepadanya lah kita meminta tolong, kepadanya lah kita berdoa, karena kepadanya jua kita akan dikembalikan pada satu saat yang tiada keraguan di dalamnya. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpahkan sepanjang masa kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang setiap kata-katanya adalah hukum dan setiap perbuatannya adalah tauladan yang terbaik. Tiada idola kecuali beliau dan tiada yang berhak untuk ditauladani kecuali adalah beliau SAW. Dan kita berharap meminta pada Allah agar kita tidak hanya mengaku sebagai umatnya Muhammad SAW, tapi kita juga termasuk orang yang diakui oleh Rasul sebagai umatnya. Amin. Alhamdulillah, ikhwan wal akhwat fillah yang sudah dirahmati oleh Allah. Jadi pada hari ini kita bisa berjumpa dalam silaturahmi subuh, tapi menjelang duha. Nah, dalam pejuang subuh. Ini kalau perang kayaknya kalah deh cowoknya deh kayaknya. Kok jadi bisa perempuan yang banyak begini kan itu kan ya, cowoknya kemana kan itu kan ya. Tapi nggak ada masalah karena kekuatan cowok itu satu melebihi kekuatan 1000 ahwat insya Allah. Karena ada malaikat-malaikat yang membantu insya Allah. Kita belum itu malaikatnya gitu kan ya. Nah kalau gitu insya Allah pada hari ini alhamdulillah kita bisa berjumpa. Saya berterima kasih pada Mas Didot yang sudah mempelopori pejuang subuh dan admin-admin pejuang subuh yang lain. Jadi masih segar dalam ingatan saya ketika beberapa bulan yang lalu Mas Didot datang ke rumah dan kemudian menyampaikan apresiasi yang besar terhadap isi buku saya Habits yang mau saya presentasikan sedikit dan juga tentang gerakan pejuang subuh. Jadi alhamdulillah sekarang sudah banyak sekali pejuang-pejuang subuh. Ya walaupun memang betul dalam setiap gerakan pasti akan ada dinamika. Akan ada orang yang bilang ria, akan ada orang yang bilang bahwa ibadah kok di Twitter atau ibadah kok kemudian di tweet. Nah ini adalah memang dinamika yang harus memang dihadapi dan jangan sampai membuat kita kemudian tidak jadi berbuat baik. Karena kalau Anda nge-tweet ketika Anda subuh, terus gara-gara ada orang mencela, kemudian Anda berhenti kemudian nge-tweet untuk misalnya menyemarakkan subuh, berarti itu juga ria. Ya kan ya? Karena ria itu bukan hanya melakukan sesuatu bukan karena Allah, tapi meninggalkan sesuatu bukan karena Allah, itu pun juga ria. Maka mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat yang demikian. Nah salah satunya yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan itu adalah tentang habits. Karena gini ceritanya, dibandingkan dengan dua buku saya yang pertama, ini buku yang cukup menarik. Karena kenapa? Karena buku ini berbicara di luar pakem buku dua yang saya tulis. Dua buku yang saya tulis pertama itu berbicara tentang kebangkitan Islam, tentang keyakinan akan janji Rasulullah. Ketika saya berdakwah kemana saja, biasanya ada saja orang yang kemudian meragukan, benar nggak janji Rasul akan terjadi? Benar nggak Islam akan bangkit lagi? Benar nggak Muslim akan bersatu lagi? Benar nggak khilafah akan tegak kembali? Benar nggak Islam akan menguasai dunia? Pertanyaan-pertanyaan yang semacamnya, yang sebenarnya tidak layak ditanyakan oleh orang-orang Muslim, yang harusnya boleh ditanyakan oleh orang non-Muslim, tapi tidak layak ditanyakan oleh orang Muslim. Karena itu dua buku saya yang pertama berbicara tentang keyakinan kebangkitan Islam, bahwa Islam pasti bangkit.
Ketika Rasul sudah bilang, nggak ada ruang bagi kita untuk meragukan sedikit pun perkara kata-kata Rasulullah. Tapi ternyata tidak cukup sampai di sana. Saat saya menyampaikan Islam, biasanya muncul pertanyaan, oke Ustaz, kita sudah paham nih, kita sudah tahu nih, memperjuangkan Islam itu wajib hukumnya. Islam bakal bangkit lagi, Islam bakal tegak lagi. Tapi masalahnya nggak cukup sampai di sana. Lalu apa yang harus kita perbuat? Kita ini bukan lulusan pesantren, kita ini belajar Islam aja baru, kerudung aja baru minggu lalu. Lah terus gimana caranya kita memperjuangkan Islam? Kita bukan ustadz. Saya kasih tahu, saya pun bukan pesantren. Bahkan ketika Anda menghafalkan huruf hijaiyah, saya masih menghafalkan ABC. Ketika Anda belajar tentang 25 Nabi dan Rasul, saya belajar doa Bapak kami, kan gitu. Nah, tapi kan ternyata bisa kita untuk melakukan hal yang demikian. Akhirnya muncul pertanyaan, Ustaz, kok orang-orang yang mu'alaf belajarnya lebih cepat daripada orang-orang yang Islam dari awal? Kayaknya yang mu'alaf dikasih Allah hidayah, yang nggak mu'alaf nggak dikasih hidayah. Maksudnya dengan dia ngomong begitu, dia melegitimasi atau membenarkan, karena Ustadz dapat hidayah maka Ustadz jadi hebat. Kalau saya belum dapat hidayah maka wajar saya nggak hebat, kan gitu kan ya. Nah lalu kemudian untuk itulah saya menulis buku ini, How to Master Your Habits, supaya dari situ tidak ada lagi jawaban saya tidak bisa. Jadi kalau ada jawaban saya tidak bisa, itu bakal dimarahin setelah kita kaji buku How to Master Your Habits. Kenapa belum ngafalin Quran? Saya nggak bisa, marahin. Kalau jawabnya saya belum mau, saya terima. Jadi kalau Anda jawab saya belum mau, saya terima. Tapi kalau saya tidak bisa, itu bakal dimarahin. Kenapa nggak bisa bangun subuh? Saya nggak bisa, sudah takdir dari Allah saya bangunnya nggak subuh. Itu salah besar. Lah kenapa? Habits, semua masalah habits. Karena itulah saya nulis buku ini. Berawal dari pertanyaan orang-orang human resource development. Jadi kalau ada di antara teman-teman yang masuk departemen HRD, ada satu pertanyaan orang-orang HRD dari zaman dulu kala. Pertanyaannya sederhana. Are skills made or skills inherit, dan diwariskan? Atau pertanyaan lebih keren lagi begini, are leader nurture or nature? Kan gitu kan ya. Apakah pemimpin itu diciptakan atau dia warisan, pelatihan atau memang dari sononya? Kadang-kadang kan kita kenal begitu. Tuh lihat tuh, anaknya ustadz, wajar aja dia hafal Quran karena anaknya kiai. Anaknya kiai itu walaupun masa mudanya bandel, ujung-ujungnya akan tetap jadi kiai karena sudah tertulis di Lauhul Mahfud. Nah, apakah pemimpin, kiai, orang-orang yang beragama, yang pintar dalam agama, warisan atau dibentuk? Itu pertanyaan orang HRD zaman dulu. Setelah mereka melakukan sebuah penelitian, mereka dapat sebuah hasil. Hasilnya adalah leader are nurture. Yang namanya pemimpin itu diciptakan dan dibentuk, bukan lewat warisan. Keahlian itu dibentuk, tidak lewat warisan. Karena kalau keahlian lewat warisan, maka monyet nggak manjat pohon lagi. Monyet sudah pegang komputer dan dia sudah jadi ahli IT. Kalau yang namanya keahlian itu lewat warisan. Tapi kan tidak, berarti itu tidak diwariskan, tapi dibentuk. Nah, kalau gitu bentuknya gimana? Mulai orang-orang muncul pelatihan-pelatihan motivasi, menjamur motivator-motivator. Setiap tempat ada pelatihan, apalagi yang sering ikut MLM. Betul begitu? Pelatihan banyak di mana-mana. Tapi ternyata hasilnya apa? Orang pulang dari pelatihan mengeluh, Pak, saya cuma semangat selama 3 minggu doang. Lebih sial lagi, Pak, saya cuma semangat 3 hari doang. Setelah itu saya nggak semangat lagi. Orang banyak pelatihan tidak mengangkat skill orang. Ternyata tidak berpengaruh, kecuali mereka lebih pintar menipu. Itu aja kan, itu kan ya. Nah, setelah kemudian saya melihat fakta seperti ini, berarti pelatihan motivasi bukan sebab daripada orang punya skill, orang punya keahlian. Apa penyebab orang punya keahlian? Cuma satu, namanya habits. Tidak perlu mikir, tidak perlu motivasi, yang penting punya habits. Kalau gitu kita lihat, apa yang dimaksud dengan habits? Kita lihat film di depan. Perkenalkan, namanya Tiger Woods. Siapa namanya? Tiger Woods, seorang pegolf profesional. Tuh lihat tuh, pernah megang stick golf? Loh, saya kasih tahu, pegang stick golf itu berat. Harganya aja satunya bisa 8 juta ini. Tapi dia bisa main kayak begitu, coba tuh, lihat tuh. Tuh, ajaib ya, magic ya. Tuh lihat tuh. Nah, pukulan sempurna.
dalam usia 21 tahun Tiger Woods merajai turnamen golf dunia. No mention skandal dia baru-baru ini, kita nggak bahas itu. Yang kita bahas dia hebat main golf. 21 tahun dia mengenakan jaket warna hijau, jaket kebesaran orang-orang pegolf dunia, dan jadi orang paling kaya dalam bidang golf. Karena umur 21 tahun dia sudah jadi juara turnamen golf dunia. Sebuah juara yang diraih oleh orang-orang yang umurnya 2 kali atau 3 kali lipat dia. Namanya siapa? Tiger Woods. Uangnya ratusan miliar dari pendapatan dia untuk iklan, pendapatan dia juara golf dan sebagainya. Itu adalah keahlian dia yang mungkin bagi kita istimewa, luar biasa. Bagi dia itu adalah sesuatu yang biasa. Kalau gitu kita lihat lagi. Kalau belum pernah main golf, kita lihat permainan rakyat. Namanya mainan bola. Ada yang suka main bola? Lihat nih yang suka main bola. Inilah namanya habits. Lihat tuh orang main bola tuh. Lihat tuh. Keren nggak? Keren ya? Lihat tuh. Tuh. Kayaknya ada tali ya di kakinya ya. Atau jangan-jangan itu bolanya lengket itu. Atau jangan-jangan kita berpikir, jangan-jangan kakinya punya mata ini. Atau kakinya bisa mikir sendiri. Tuh, kayaknya gampang banget ya. Begitu, luar biasa, keren. Sesuatu yang nggak mungkin kita bayangkan, tapi dia lakukan. Coba lihat tuh mereka. Ibarat kalau kakinya sudah temu bola, kakinya gerak otomatis. Bagi mereka sesuatu yang biasa, bagi kita luar biasa. Nah, itu adalah namanya habits. Bola kalau sudah di kaki mereka, itu sudah gerak dengan sendirinya, otomatis. Jadi habits adalah apa? Sesuatu yang orang lakukan berkali-kali sampai jadi otomatis. Itulah namanya habits. Nah, kalau gitu kita lihat lagi. Ini di depan ada seorang anak kecil, usianya 2 tahun. Berapa usianya? 2 tahun. Tapi saya jamin bahasa Arabnya lebih hebat daripada Bapak Ibu sekalian. Gak percaya? Kita tes nih. Nih, berapa tahun tadi? 2 tahun. Tuh. 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 Nah, tahiyatul Islam, salam Islam, assalamualaikum. Man rabbuki? Allah. Aina Allah? Fis sama. Man nabiyuk? Muhammad. Lahirnya Makkah. Hijrahnya Madinah. Agamamu Islam. Rukun Islam 5. Rukun iman sitah 6. Tuh. Kewajiban yang paling besar tauhid. Yang paling parah dosanya syirik. Ada yang melihat selain Allah? Enggak ada. Yang disebut maghdubi alaihim Yahudi, walad dolin Nasoro. Yang menyebabkan fitnah khalqul Quran Mu'tazilah. Ulama yang membantah Ahmad bin Hambal. Ayat paling kuat ayat kursi. Tuh. Nah, yang disebut Darul Karomah Jannah, Darul Azab neraka. Doa bangun tidur. Nah, bisa kan? Makan minum pakai tangan kanan. Hukum siwak sunnah. Hukum tasbih bid'ah. Maulid bid'ah. Musik haram. Sahabi yang membunuh 7 orang Romawi, Ummu Hakim. Iya. Berapa tahun umurnya? 2 tahun. Tapi bahasa Arabnya lebih hebat daripada Bapak Ibu sekalian yang sudah usianya puluhan tahun. Gitu kan ya? Berapa? 2 tahun. Kita tidak bahas dia orangnya ekstrim. Bapaknya ngajarin dia ekstrim. Maulid bid'ah, tasbih bid'ah itu kan ya. Musik haram. Kita nggak bahas. Itu adalah ajaran bapaknya. Yang kita bahas adalah anak 2 tahun. Tapi lebih hebat daripada kita bahasa Arabnya. Pertanyaan saya sederhana. Dia yang pintar atau kita yang bodoh? Dia yang pintar atau kita yang bodoh? Nggak ada yang pintar dan nggak ada yang bodoh. Dia bisa seperti itu karena dia orang Arab. Tapi untuk orang Arab sekalipun 2 tahun hafal 30 pertanyaan itu sudah sesuatu yang luar biasa. Betul begitu? Nah, yang ingin saya sampaikan, teman-teman sekalian,
video yang di depan tadi jelas bukan video yang pertama kali dibuat bapaknya. Betul begitu? Jelas itu video yang sudah kesekian kali dibuat oleh bapaknya. Yang nggak ditunjukkan ke kita video yang dia lupa jawabannya, video ketika dia nangis karena dia salah, video ketika dia lari dari videonya gara-gara dia nggak tahu jawabannya. Itu yang nggak ditunjukkan. Berarti video ini adalah hasil habits, pengulang-ulangan. Yang kedua yang pengen saya sampaikan, anak kecil 2 tahun sudah punya akal belum? Sudah punya akal belum? Belum punya akal. Anak kecil 2 tahun belum punya akal. Yang sudah balik baru punya akal. Maka kalau Anda ngelihat di jalan ada ibu-ibu marahin anaknya sampai kemudian dicubit, digampar, dimaki-maki, yang gila ibunya atau anaknya? Ibunya sudah jelas yang gila. Lah kenapa? Anaknya itu nggak punya akal. Ibunya ngomong gini, kamu nih nggak punya otak, kemarin sudah diomongin, kamu sekarang melanggar lagi. Lah memang anaknya belum punya otak gitu kan ya, belum punya akal. Lah kalau ibunya yang marah, ibunya yang salah gitu loh maksudnya. Nah ini anak belum punya akal, tapi dia punya keahlian. Ada orang yang tidak punya akal, tidak punya motivasi menguasai bahasa Arab, tapi bisa bahasa Arab. Ada yang pengen banget bahasa Arab, tapi nggak bisa-bisa. Siapa? Kita kan ya. Kita pengen banget tapi nggak bisa-bisa. Dia nggak ada pengennya, dia nggak ada motivasi, tapi dia bisa. Berarti bukan motivasi yang membuat jadi bisa, tapi yang namanya habits. Saya dilahirkan di keluarga orang Chinese. Orang Chinese punya 4 dialek. Dialek Mandarin, dialek Hakka, dialek Hokkien, dan dialek Kantonis namanya. Saya bisa mendengar 2 dialek, walaupun saya nggak pernah punya motivasi belajar bahasa Mandarin. Kenapa? Habits. Maka kalau pengen belajar bahasa Arab gampang, mudah, ada caranya. Mau tahu caranya? Gampang. Makan kurma setiap hari selama 3 bulan. Pasti bisa. Nah di Arab itu pasti bisa itu. Itu caranya itu. Lah kenapa? Karena Anda harus berbahasa Arab. Nah itulah kemudian habits. Kalau gitu kita lihat lagi. Habits itu ibarat sebuah hal yang terjadi secara otomatis. Sekarang saya tanya, siapa yang bisa baca Arab gundul angkat tangan? Ustadz-ustadz di EKL nggak boleh angkat tangan. Yang bisa baca Arab gundul, peserta siapa nih angkat tangan? Yang bisa baca Arab gundul? Oke 1. Berapa lagi? 2, 3 orang. Oke, yang saya ganti pertanyaan. Yang belum bisa baca Arab gundul angkat tangan. Oke, terima kasih. Yang mau belajar baca Arab gundul angkat tangan. Oke, saya kasih tahu. Saya barusan menemukan satu metode. Belajar baca Arab gundul secara mudah dalam waktu 1 menit dijamin bisa. Yang mau angkat tangan. Oke, yang mau belajar Arab gundul mudah angkat tangan. Serius? Benar? Tapi segala sesuatu yang instan itu ada tumbalnya. Karena itu tumbalnya adalah ada syaratnya, ada passwordnya, ada mantranya. Dan perlu saya kasih tahu, mengucapkan mantra untuk belajar baca Arab gundul ini harus yakin. Kalau nggak yakin bisa bahaya, bisa gila di tempat. Maka yang nggak benar-benar yakin jangan ikut untuk belajar. Saya contohkan dulu. Nih, bisa baca nggak nih? Nggak bisa kan? Oke, berarti Anda benar-benar nggak bisa belajar baca. Anda benar-benar nggak bisa Arab gundul. Sekarang saya tanya, yang yakin mau belajar Arab gundul angkat tangan. Yakin? Benar? Ikutin mantra saya. Tapi hati-hati ya, kalau Anda nggak benar-benar yakin bisa gila di tempat ini. Dan saya nggak tanggung kalau ada yang gila di tempat. Siap? Siap benar? Yakin? Oke, ikutin mantra saya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Mantra sudah diucapkan. Sekarang insya Allah bisa. Oke, baca keras-keras. Terus. Terima kasih. Bisa kan? Bisa. 100% bener Anda. Nggak ada yang salah satu harokat pun. 100% bener. Arab gundul. Saya nggak bohong kan? Nggak bohong. Saya tuh nggak pernah bohong. 1 menit saya ngajarin bahasa Arab. Nggak ada ustadz yang bisa menyamai saya, gitu kan ya. Oke, pertanyaan saya yang keren atau mantra saya yang keren? Nggak ada yang keren. Kenapa Anda bisa baca ini? Habits, kebiasaan. Beda antara tidak bisa dengan bisa tipis. Apa bedanya? Biasa. Anda sudah baca ini ratusan ribu kali, bahkan jutaan kali. Kalau masih salah, terlalu. Kan itu kan ya?
Pasti benar punya Bismillahirrohmanirrohim. Anda nggak mungkin baca bismu atau bisma. Walaupun Anda nggak pernah belajar nahu sorof, Anda pasti baca secara otomatis Bismillahirrohmanirrohim. Lah kenapa? Karena itu terjadi secara otomatis. Anda kira orang Arab semua tahu nahu sorof? Enggak. Anda tanya orang Arab, kenapa Anda bacanya I bukan U? Dia bilang, dari dulu memang begitu, feeling kan itu kan ya. Lah kenapa? Feeling dia bagus, feeling kita jangan tanya kan itu kan ya. Pasti salah, karena kita tidak terbiasa. Contoh, mau tahu rasanya feeling itu kayak apa? Feeling gara-gara habis kayak apa? Nih, baca nih di depan. Apa ini? Oke, cepet banget. Apa ini? Bacanya apa ini? Bandara. Kenapa Anda nggak baca bandar atau bundar? Tapi Anda baca bandara, kenapa? Anda otomatis mengenal konteks kalimat, sehingga Anda baca bandara bukan bundar atau bundar. Nah terus ini, lagi tunggu bagasi, kenapa Anda nggak bilang lagi tangga bagasi? Karena Anda otomatis membaca konteks kalimat. Anda sudah tahu A, I atau U dibacanya. Yang bawah? Antum sudah di mana? Terus? Oke. Kenapa Anda bilang ke sana bukan ke sini? Anda otomatis membedakan konteks kalimat karena sudah biasa. Kalau ini diajukan pada orang Arab yang baru belajar bahasa Indonesia, insya Allah sampai mati dia pusing kan itu kan ya. Kan itu kan ya. Lah kenapa? Begitulah namanya kebiasaan. Anda nggak usah diajarin kalau pakai SMS karena Anda bisa membedakan konteks kalimat dengan membaca. Bahasa Arab kan sama. Yang kita bisa baca kan konsonannya doang, vokalnya nggak ada. Ada huruf K, bacanya apa? Kaki atau ku, tergantung kebiasaan. Hidup adalah kebiasaan. Beda antara tidak bisa dengan bisa adalah biasa. Jelas ya sampai di sini ya? Oke, kalau gitu kita lihat terus sekalian. Segala-galanya adalah kebiasaan, otomatis. Enak nggak? Enak? Udah makan belum tadi? Oh belum dikasih makan berjuang subuh. Memang sengaja. Enak nggak? Enak. Ini apa nih? Mendoan. Enak? Enak. Ngiler. Bisa dibayangin enaknya kayak apa? Enak. Enak nggak nih? Enak. Apa ini? Mie. Ini enak nggak ini? Enak. Apa ini? Nasi tim. Ini enak nggak ini kira-kira? Enak. Tahu nggak ini aslinya apa? Ini aslinya nih. Ayo. Jijik kan? Nah, jijik Anda ketika melihat ini terjadi secara otomatis. Yang pengen saya sampaikan, kita kira, kita sangka kita bisa memilih respon kita terhadap sesuatu. Ternyata kita nggak bisa milih respon. Semua hal yang terjadi pada kita otomatis, baik cara mikir, cara untuk merasa, dan cara berbuat. Saya kasih contoh, apapun makanannya, minumannya. Kenapa Anda mikirnya begitu? Kenapa mikirnya begitu? Otomatis itu, padahal sudah berapa tahun nggak ada iklan begitu, tapi Anda sudah tertanam di kepala Anda. Anda berpikir secara otomatis merespon atas kondisi tertentu. Kan itu kan ya, cara berpikir otomatis, cara merasa juga otomatis. Nggak percaya? Yang orang Jawa angkat tangan, yang orang Jawa angkat tangan. Oke, yang orang Jawa, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ini demi kepentingan pendidikan ya, jadi mohon maaf. Ini demi kepentingan pendidikan, serius, nggak ada dendam di antara kita, no offense. Nah, kalau seandainya orang Jawa dengar kata asu, yang dirasakan apa? Nggak enak rasanya. Walaupun saya sudah minta maaf tadi ya, walaupun saya sudah bilang bahwa ini kepentingan pendidikan, tapi tetap aja di hati nggak enak kan ya? Kenapa? Karena itu adalah bagi Anda makian, olok-olokan, hinaan. Orang Sunda dengar kata asu, setersinggung orang Jawa nggak? Enggak. Orang Sunda akan sama tersinggungnya ketika dia mendengar kata bagong. Betul begitu? Bagong artinya babi. Tapi kalau bagong dibilangin pada orang Jawa, yang kepikir orang Jawa apa? Semar kan itu kan ya. Wayang kan itu kan ya. Berarti cara tersinggung tergantung habits Anda. Bahkan cara berbuat tergantung habits Anda. Nggak percaya? Nih coba kita lihat nih. Ini cara untuk membedakan habits yang baik. Perhatiin baik-baik. Cara membedakan mobil yang bagus. Oke, perhatiin baik-baik. Nih, ini mobil ini akan berubah jadi mobil yang bagus. Perhatiin baik-baik. Perhatiin baik-baik. Oke, terima kasih. Ada yang kaget? Ada yang kaget? Banyak. Kaget itu terjadi secara otomatis. Gitu kan ya? Oke. Anda nggak pernah milih untuk kaget kan ya? Tapi kenapa Anda takut? Otomatis. Sekarang saya tanya, yang merasa kaget, kenapa Anda takut setan? Takut setan itu sudah dari awal kita takut setan, ataukah kita dibuat takut setan? Takut setan tuh dilatih. Siapa yang tukang ngelatih Anda takut setan? Ibu Anda itu biasanya tukang ngelatih takut setan, itu kan ya? Dek,
Awas kalau kamu pulang setelah maghrib, setan-setan keluar setelah maghrib. Wah, ibu bohong, mana ada setan, kan ada Allah. Oke, sekali. Besok-besoknya dia pulang bener, jatuh karena gelap, berdarah kakinya. Ibunya sampai rumah bilang, makanya sudah saya bilang kan, kamu itu didorong sama setan. Besoknya nggak mau tidur, diculik sama setan. Nggak mau makan, dimakan sama setan. Lama-lama dia takut setan, kan ya. Nah kenapa? Karena setan itu dibentuk tanpa kita sadari. Kita punya setan favorit masing-masing. Betul begitu? Sekarang saya tanya, setan tuh bagusnya pakai baju warna apa? Putih, merah, biru, pink, putih. Rambutnya panjang atau pendek? Terurus atau tidak terurus? Tidak terurus. Kalau begitu kira-kira munculnya bagusnya di mana? Di depan jeng kayak tadi atau di belakang? Nah, Anda punya tempat muncul favorit setan masing-masing kan itu kan? Depan, belakang, kiri, kanan, lewat kotak, di pintu kan itu kan ya. Anda punya setan favorit masing-masing. Gak percaya? Kalau kita bicara Dracula sama orang zaman dulu, inilah Dracula. Ketika kita bicara sama emak kita tentang Dracula, ini yang mereka ingat tentang Dracula, ngeri mereka. Tapi kalau bicara Dracula sama anak muda zaman sekarang, mereka senyum-senyum karena yang dibayangin yang kayak begini. Punya asosiasi masing-masing tentang setan, punya setan favorit masing-masing, paham? Kalau kita bicara sama orang Cina, ini setannya, kan ya? Sama-sama Dracula, beda penampakan, karena beda cara kita mengasosiasikan dengan pikiran kita. Kita punya setan favorit masing-masing. Kita berpikir, merasa, dan berbuat secara otomatis. Nggak percaya? Nih lihat nih, ada orang yang ditakut-takuti. Ini ditakut-takuti dengan jebakan Batman. Jadi nanti di monitornya muncul setan juga nih. Lihat nih apa yang terjadi nih. Tuh lihat tuh. Tuh muncul setan tuh. Tuh masih kecil. Nah kalau gitu kita kira-kira profesinya apa nih kira-kira ini? Profesinya pasti pelatih karate. Lah kenapa? Karena tiba-tiba dia langsung mukul monitornya. Pertanyaan saya sederhana. Sadar nggak dia mukul monitor? Dia otomatis mukul monitor. Karena kalau ada yang pernah ikut latihan karate, satu gerakan diulang berapa kali? 2000, 3000 kali. Maka sudah jadi sebuah otomatisasi, refleks untuk mukul yang ada ancaman bagi dia. Kemarin, ingat satpam nendang suster ngesot? Ingat? Pertanyaan saya, yang salah satpamnya atau suster ngesotnya? Salah suster ngesotnya. Kenapa tampilnya di depan satpam? Ditendang langsung. Karena satpam itu memang dilatih menendang bahaya-bahaya kan itu kan ya. Kalau saya jadi pemilik satpamnya, saya akan sewa dia untuk jaga rumah saya. Berarti dia sudah satpam yang terlatih kan itu kan ya. Karena dia menendang segala jenis ancaman yang datang. Semua terjadi secara otomatis. Bayangkan, seandainya nendang yang bahaya jadi otomatis, seandainya kalau kita misalnya segala sesuatu jadi otomatis, main bola otomatis, main basket otomatis, coba bayangkan gimana kalau baca bahasa Arab terjadi otomatis, enak nggak? Baca bahasa Arab kayak baca SMS, pengen nggak? Pengen. Bayangkan gimana kalau keluar dalil terjadi secara otomatis, enak nggak? Enak. Sesuatu disampaikan pada kita, kita otomatis menilainya dengan dalil Islam, enak nggak begitu? Enak. Itu masalah habits. Makanya kadang-kadang kita bingung, kok ada orang yang kreatif, ada orang nggak kreatif. Ada orang yang pintar menilai masalah dengan sudut pandang Islam, ada satu sudutnya nggak jelas, kan itu kan ya. Itu adalah habits, dilatih, bukan pemberian daripada Allah semata, tapi dilatih lewat habits. Baru Allah turunkan tafakuh fiddin, nah gitu loh maksudnya. Baru Allah turunkan kemudian kepahaman dalam agama. Nah 95% dari semua yang kita pikirkan, rasakan dan perbuat adalah hasil daripada habits. Artinya apa? Semua terjadi secara otomatis. Cara makan, cara menampilkan wajah, ada yang hoki, ada yang tidak hoki, itu pun adalah habits. Pernah nggak ngelihat seorang HRD, datang orang ke dia bilang, tolak dia nggak bisa kerja. Pernah nggak melihat begitu? Ada. Karena kenapa? Dia sudah ngeliat ini wajahnya nggak bisa kerja. Lah kenapa? Orang saling ngeluh, itu tampil pada wajahnya. Jadi wajahnya itu wajah pengeluh. Orang yang ngeluh nggak akan bisa kerja. Maka orang begini pasti ditolak. Makanya jangan pasang tampang wajah yang jelek. Orang yang sering senyum tampil pula pada wajahnya, wajah hoki kan dengan wajah yang tidak hoki. Ada Anda kemudian datang ke calon mertua, belum apa-apa sudah ditolak, nanti bawa wajah Anda itu nggak hoki ya, gitu. Nah, wajah itu adalah hasil daripada habits. Kreativitas adalah habits, produktivitas adalah habits. Karena habits adalah hasil pernikahan antara bapaknya latihan, ibunya repetisi. Bapaknya siapa namanya? Ibunya namanya siapa? Anaknya namanya habits. Sekali lagi, bapaknya siapa namanya? Ibunya namanya, anaknya namanya habits.
bapaknya latihan, ibunya repetisi. Dinikahkan terpaksa atau sukarela, tetap punya anak namanya habits. Dinikahkan siri atau kawin lari, tetap saja punya anak namanya habits. Asal ada bapaknya. Siapa bapaknya? Ibunya siapa? Repetisi. Anaknya namanya habits. Bapaknya latihan, ibunya repetisi. Anaknya namanya habits. Sekali lagi, bapaknya namanya siapa? Latihan. Ibunya namanya siapa? Repetisi. Anaknya namanya habits. Bagus. Dan habits seperti spiral. Lihat nih. Tanaman tumbuh apanya dulu? Akar. Setelah tumbuh akar, dia menyerap air. Menyerap air dari tanah menginisiasi tumbuhnya tunas. Tumbuh tunas kemudian jadi sebuah daun. Daun kemudian tumbuh dewasa dan bisa menyerap sinar matahari, berfotosintesis. Setelah dia berfotosintesis, dapat energi. Tumbuhkan lagi akar lebih panjang. Akar tumbuh lebih panjang, daun tumbuh lagi lebih panjang. Lebih panjang lagi daun, lebih panjang lagi akar. Artinya apa? Yang terlihat di atas menggambarkan yang di bawah. Jangan ngelihat orang solehnya sekarang, lihat apa yang sudah dia tumbuhkan di akarnya. Kalau Anda melihat orang itu soleh di siang hari, insya Allah ibadahnya di malam hari lebih banyak. Kalau Anda lihat hafalan Qur'annya ketika dia baca di sholat, insya Allah yang dia hafal di dalam diri dia, insya Allah lebih banyak lagi. Akar menentukan atas. Semakin panjang akar, semakin panjang daun. Berarti kalau Anda ngelihat orang yang jenggotnya panjang, itu berarti sudah ruwet itu di atasnya sih ditentukannya. Enggak, itu cuma kekecewaan orang yang nggak punya jenggot aja gitu kan. Kalau kita lihat, inilah benar atas menentukan yang bawah. Artinya adalah apa? Habits itu kayak spiral. Awalnya kecil, lama-lama jadi besar, jadi besar, jadi besar, jadi besar. Tapi dimulai dengan yang kecil. Jangan harap Anda bisa main yang besar kalau Anda nggak mulai main dengan yang kecil. Kecil dulu baru besar. Kalau besar jadi kecil, itu orang yang merugi. Kalau orang yang beruntung kecil dulu, lama-lama jadi besar, 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 dan besar. Contoh, habit dimulai dari kecil. Ada orang naik tangga, ibunya bilang, jangan, nanti kamu jatuh, jangan. Ingat dia sampai gede. Mak gua bilang nggak boleh naik tangga. Sampai gede dia ingat pokoknya nggak boleh naik tangga. Ingat serius dia, nggak boleh naik tangga. Istiqomah dia, nggak boleh naik tangga. Istiqomah sampai husnul khotimah gitu kan ya. Istiqomah, pokoknya dia nggak mau naik tangga pokoknya. Nah, inilah yang di dalam kedokteran namanya muscle memory, ingatan otot. Karena otot juga punya ingatan. Dari mana kita belajarnya? Nih, dari orang main basket. Ada yang suka main basket? Ada yang suka main basket? Kapan-kapan kita tanding. Tapi saya sudah 7 tahun nggak main basket lagi. Kalau misalnya Anda main basket 7 tahun yang lalu, nyesel Anda gayanya. Nah, ini orang main basket zaman dulu. Nah, kita lihat pada main basket, ini namanya free throw. Free throw itu baru bisa mencapai akurasi 85% setelah diteliti dia harus mengeluarkan lemparan 500.000 kali. Berapa? 500.000 kali free throw baru punya akurasi 85%. Makanya kalau kita lihat Michael Jordan yang tembakannya terbaik sepanjang masa itu, dia punya spot-spot untuk nembak. Yang kalau dia nggak di spot itu dia merasa nggak nyaman. Tapi kalau dia sudah dapat titik itu pasti masuk bolanya. Karena 85% setelah 500.000 kali lemparan. Itu namanya muscle memory. Nah, ada orang yang sudah pernah lempar 500.000 kali dan punya akurasi 85%. Diteliti, setelah itu dia disuruh lempar 10 kali. Yang masuk berapa? 10-10-nya masuk. Karena akurasinya 85%. Sekarang matanya ditutup, suruh ngelempar lagi 10 kali. Yang masuk berapa? 10-10-nya masuk. Berarti mata tidak pengaruh akan lemparan dia. Dia disuruh maju 2 langkah. Kemudian suruh ngelempar lagi, yang masuk berapa? Yang masuk 7. Suruh mundur 2 langkah dari titik yang dia latih. Suruh ngelempar lagi 10 kali, yang masuk berapa? 7 juga. Berarti yang pengaruh apa? Jaraknya, bukan matanya. Artinya apa? Itulah muscle memory. Yang cowok-cowok atau yang cewek-cewek biasa naik mobil manual, suruh naik mobil matic, apa yang terjadi? Ada aja diinjak sebelah kiri gitu kan. Padahal nggak ada apa-apa gitu kan ya. Sudah bawa mobil matic, tiba-tiba suruh bawa mobil manual, apa yang terjadi? Mati mesin ketika lampu merah. Karena itu habits, namanya setangan kalau lagi nyetir. Inilah namanya muscle memory. Otot kita juga punya sebuah yang namanya habits, punya ingatan. Enak nggak kalau sudah begitu? Keluar dalil otomatis. Nah itulah karena ada otot kemudian untuk keluar dalil. Lah kalau ada orang yang belum bisa keluar dalil, artinya ototnya belum ada untuk keluar dalil. Semua namanya habits. Dan bentuk habits seperti membabat hutan. Lihat nih, ada anak kecil main peta umpet di sebuah ladang gandum. Ketika mereka melewati ladang gandum sekali, gandumnya biasa aja, paling rebah dikit.
2 kali lewatin, agak rebah. Lewatin lagi, tambah rebah. Ada orang mau lewat jalan, pilih jalan yang sudah rebah atau pilih jalan yang belum rebah? Yang sudah rebah, ngapain gatel-gatel untuk menembus gandum lagi? Lewatin lagi, diinjek lagi, tambah rebah. Diinjek lagi, mati rumputnya. Diinjek lagi, tanahnya tambah padat buat jalan setapak. Betul begitu? Lama-lama padat lagi. Lama-lama orang bawa batu ditaburin di situ. Lama-lama diaspal. Awalnya ngelewatin itu perlu waktu 5 menit, lama-lama tinggal 30 detik. Semakin cepat. Dalam terminologi manusia, inilah namanya jalan-jalan pikiran. Sesuatu yang terjadi berkali-kali sehingga membentuk jalan pikiran kita. Betul begitu? Tuh, jalan-jalan pikiran. Dan inilah yang membentuk karakter kita. Contoh, hari Ahad, lagi santai di rumah, tiba-tiba di luar ada yang ketok pintu. Assalamualaikum, lihat dari jendela, pakai peci, bawa map, anak kecil 11 tahun. Siapa dia? Tukang minta-minta. Nah, kenapa Anda bisa berpikir seperti itu? Karena sudah terjadi berulang kali. Maka ada yang nanya saya di Twitter, Ustadz, gimana kita supaya supaya nggak suuzon? Saya kasih tahu, suuzon itu hasil latihan. Berarti kalau Anda sekarang mudah suuzon, hati-hati, itulah latihan Anda dari dulu. Gitu kan ya? Lah gimana supaya nggak suuzon? Latih, bikin jalan yang baru. Jangan lewati jalan yang sama lagi. Bikin jalan yang baru, rebahkan jalan yang baru. Lama-lama jalan ini akan tumbuh lagi gandumnya, akan tumbuh lagi rumputnya. Itu caranya. Paksakan diri untuk tidak suuzon. Kalau kita ikuti gitu lagi, Ustadz bohong, ngomong doang. Nah itu suuzon itu. Berarti memang dia sudah terlatih untuk suuzon. Gitu loh maksudnya. Dan tidak suuzon itu perlu dilatih. Tidak pelit itu perlu dilatih. Tidak kemudian menganggap orang rendah itu perlu dilatih. Latihnya dengan apa? Habits, berulang-ulang kali. Habits dibentuk selama 30 hari. Makanya ketika pejuang subuh datang, kemudian bertanya, berapa hari untuk bentuk habit? Saya katakan 30 hari minimal. Ada yang berkata 21 hari, tapi kayaknya minimal 30 hari. Kenapa? Belajar dari Ramadan. Ramadan berapa hari? 29. Kadang-kadang 30 hari. Coba bayangkan ketika Ramadan. Ketika Ramadan, orang yang biasa makan jam 12 siang hari, pas Ramadan sering nggak rasa sakit perut, badan nggak enak? Sering, karena pola makan kita berubah. Awalnya jam 12, maka lambung mengeluarkan zat asam jam setengah 12. Kemudian berubah jadi jam 6. Ketika sudah sebulan, maka zat asamnya keluar jam berapa? Jam 12? Enggak, jam setengah 6. Maka ketika sudah selesai puasa 1 Syawal, disuruh sarapan, enak enggak? Enggak enak. Kenapa enggak enak? Karena sudah terbiasa punya jadwal makan yang baru. Itulah namanya habits. Pertama-tama kita learn, kita belajar, kemudian ketemu bapaknya. Siapa bapaknya? Ibunya namanya siapa? Repetisi. Anaknya namanya habits. 30 hari. Nggak percaya? Nih, saksikan teman Anda nih. Tuh, lihat tuh. Tuh teman Anda tuh. Tuh, jago kan? Nah, jago kan? Nah, ayo. Bisa nggak kayak begini? Oh, kesaleo itu bisa. Nah, coba lihat nih. Lihat nih. Tuh, jago banget tuh dia tuh. Lihat tuh. Nih, tenangan berputar. Nah, ayo. Nah, ayo coba lihat tuh. Lihat, dia diserang dari belakang, nggak mempan. Tuh. Dia diserang dari depan, lebih nggak mempan lagi, digigit sama dia tuh. Ayo. Tuh, lihat tuh, sudah ban hitam dia tuh. Nah, gagah perkasa, akurasinya 100%. Nah, ayo, tuh, tekniknya lengkap. Nah, perkenalkan pelatihnya, mirip ya? Tekniknya mirip maksudnya. Nah, kalau gitu kita lihat nih. Nah, pertanyaan saya sederhana, dia dari lahir sudah bisa kungfu. Yang ditunjukkan pada kita video setelah dia hebat. Yang nggak ditunjukkan seberapa menderita sengsaranya pelatihnya ngelatih dia sampai seperti itu. Kan itu kan ya? Itulah namanya habits. Monyet ini dilepas lagi ke hutan, akan digebukin teman-temannya seperti itu? Enggak, pasti dia balik lagi manjat pohon, makan pisang. Karena balik lagi seperti habits teman-temannya yang lain. Betul begitu Ibu sekalian? Nah, kalau gitu kita lihat. Habits tidak perlu motivasi dan tidak perlu mikir. Ini kabar baiknya. Habits tidak perlu motivasi dan tidak perlu mikir. Kadang-kadang malah kita nggak jadi habits gara-gara banyak mikir.
Ustadz, saya pengen tahajud Ustadz, gimana caranya? Ya bangun terus tahajud. Ya itu Ustadz, saya nggak bisa bangun. Ya pasang alarm lah bangun. Ya itu Ustadz, alarm itu saya nggak kedengeran. Ya terserah kamu, gimana caranya? Mau digampar kek, mau disiram air kek, yang penting bangun. 30 hari paksain, dapat itu habits, insya Allah. 30 hari paksain. Ustadz, kalau saya terpaksa berarti nggak ikhlas dong. Nah itulah banyak mikir. Saya kasih tahu, orang yang dipaksa beribadah, ujung-ujungnya insya Allah ikhlas. Tapi kalau orang yang nggak beribadah dengan alasan nggak ikhlas, itu pasti nggak akan ikhlas. Kan gitu kan ya? Karena orang yang nggak melakukan, bagaimana mungkin ikhlas? Kan gitu. Ikhlas itu tergantung repetisi, tergantung bapak ibunya. Bapaknya siapa? Latihan. Ibunya siapa? Repetisi. Hasilnya habits. Contoh, Anda sedekah 50.000 rupiah, ria nggak? Ria nggak? Tergantung. Kalau itu sedekah Anda yang pertama kalinya 50.000, kemungkinan besar ria itu. Lihat nih gue nih, warna biru nih, yang lain hijau, bawa golok doang. Nih lihat nih, pakai peci nih, gitu kan ya. Warna biru nih, keren kan gitu kan ya. Nah, mungkin ada rianya, baru sekali, teruskan 2 kali, teruskan 5 kali, teruskan 10 kali, sampai 200 kali, sampai 500 kali. 500 kali sudah nyumbang duit 50.000. Ria nggak kira-kira? Enggak, sudah biasa aja kayak buang duit kan gitu kan ya. Enggak ria, karena sudah berkali-kali. Maka ria itu gara-gara enggak biasa. Maka biasakan. Ikhlas adalah hasil pembiasaan. Bukan karena kita belum bisa ikhlas lantas kita berhenti beribadah. Allahu Akbar. Saya enggak sholat, enggak usah sholat deh. Sorry, enggak ikhlas, saya enggak usah sholat deh karena belum ikhlas. Enggak, tetap aja sholat. Latihan supaya ikhlas. Enggak perlu mikir dan enggak perlu pakai motivasi. Monyet nggak punya akal, monyet nggak punya motivasi, dia bisa kungfu. Kita punya akal? Punya motivasi? Punya. Harusnya bisa lebih besar daripada itu. Maka jangan banyak mikir dalam perkara ma'ruf. Kita sekarang kebalik. Kalau kata orang Sunda, zaman dulu kebalik-balik. Jadi gini, ada orang berbuat baik, mikirnya, engke kumahanya. Nanti gimana ini kalau saya sudah berbuat ini? Tapi kalau dia berbuat buruk, mikirnya, kumaha engke wae lah. Itu artinya gimana nanti aja lah, yang penting sekarang dulu enak kan itu kan ya. Harusnya kebalik, ketika berbuat kebaikan mikirnya gimana nanti aja saja, gimana nanti saja kan ya. Kumaha engke wae lah kan ya. Nah kalau berbuat buruk engke kumaha kan gitu. Nah ini kemudian kebaliknya kita, jangan banyak mikir. Kalau Anda banyak mikir nggak jadi tuh berbuat baik. Mau tahajud serius, yakin, tapi besok kan bangun pagi. Besok kan masuk kerjanya kan pagi, semalam kan lembur, jadi nggak tahajudnya? Nggak jadi kalau Anda banyak mikir. Nah karena itu jangan banyak mikir, nggak harus pakai motivasi. Yang penting habits dipaksakan, insya Allah jadi. 30 hari jadi, 90 hari tambah kuat. Kalau mau lebih kuat, 1 tahun. Maka orang yang sudah terbiasa duha, sudah terbiasa tahajud, sehari nggak duha nggak tahajud, enak nggak? Ada yang merasa kurang? Ada. Kalau orang nggak biasa tahajud, ada yang merasa kurang nggak? Ada, kurang tidur gitu kan ya. Nah itu, paksain terus. Insya Allah cuma sebentar itu. Rasanya ngantuk aja, insya Allah cuma sebulan. Setelah selesai sebulan, tidur Anda. Enggak. Insya Allah sudah biasa insya Allah. Karena itulah namanya habits. Bila kita tidak menanam bunga, maka yang muncul rumput. Itulah otak kita. Akal kita tuh luar biasa. Allah kasih akal kita kayak sebidang tanah kosong. Kalau kita tanam bunga, yang muncul apa? Bunga. Rumputnya muncul nggak? Muncul juga. Kalau kita nggak nanam apa-apa yang muncul rumput. Sekarang saya tanya, monyet tadi dilatih, hebat nggak? Hebat. Mau tahu monyet yang nggak dilatih habitsnya? Monyet yang nggak dilatih habitsnya berbahaya. Karena kalau kita nggak ngelatih habits yang baik, pasti yang muncul habits yang buruk. Ini contoh monyet yang nggak dilatih habits yang baik. Don't try this at home. Berbahaya. Adegan ini dilakukan oleh profesional. Jadi jangan sekali-kali ditiru. Paham? Oke, jangan sekali-sekali tidur ya. Ini monyet yang tidak tahu kalau dia punya kebiasaan buruk. Nih lihat nih. Tuh, kesukaannya korek-korek. Dan setelah korek-korek dicium. Langsung pingsan aja gitu. Nah, ini monyet yang tidak terlatih. Kenapa dia tidak terlatih? Karena dia belum dilatih habits. Makanya kebiasaannya buruk. Kita mungkin mengetawakan monyet ini tanpa kita sadar kita punya kebiasaan-kebiasaan yang bunuh diri. Betul begitu? Punya kebiasaan-kebiasaan yang bunuh diri. Syukur kalau Anda sadar. Kalau Anda nggak sadar, itu bahaya itu. Karena setiap orang punya kebiasaan sendiri-sendiri. Setiap pembicara juga pasti punya kebiasaan sendiri-sendiri. Betul begitu? Kalau habit saya apa?
Paham kan kira-kira maksud saya? Itu adalah habit saya. Gitu kan maksud saya? Nah, itu adalah habit saya. Semua pembicara punya habits. Dan saya tahu dalam setiap kali kajian saya mengucap itu kira-kira 33-34 kali. Nah, itu adalah habits bagi diri saya. Saya paham. Tapi ada habits-habits yang kita nggak sadar. Yang itu bisa bunuh kita. Mending cuma bunuh kita. Bunuh jamaah dakwah. Bunuh Islam yang sebenarnya. Gara-gara kita punya habits yang jelek. Ngomongin orang, mencela orang, pinter nyari kesalahan orang, lupa terhadap kesalahan sendiri. Itu habits paling jelek saya pikir zaman sekarang. Kenapa? Bikin uhuah berantakan. Betul begitu? Nah, kalau gitu kita lihat lagi. Nih, ini adalah kemudian tentang habits dan inilah tujuan kita. Dari dodol menjadi habits. Apa itu dodol? Yang tidak sadar bahwa dia tidak bisa. Nah, ini dodol, useless. Mereka nggak berguna karena mereka tidak sadar bahwa mereka tidak bisa. Lama-lama mereka jadi sadar bahwa dia tidak bisa, maka dia pasti belajar. Tujuan kita menyadarkan orang bahwa dia tidak bisa, maka dia otomatis akan belajar, mau belajar. Setelah dia belajar, dia bisa dan dia sadar kalau dia bisa. Naik motor, sebelah kanan gas, sebelah kiri kopling, sebelah kiri kaki apa? Gigi, sebelah kanan rem. Kalau mau ganti gigi gimana caranya? Teorinya matiin gas, tekan kopling, injek gigi, lepasin kopling pelan-pelan sampai ngegas. Itu kan teorinya. Lama-lama otomatis naik motor sampai bebean, naik motor sampai main game. Betul begitu? Nah, ini kemudian terjadi karena sudah otomatis. Maka suatu hari di Facebook saya ada muncul iklan dari ustadz saya. Hadirilah pelatihan bahasa Inggris 3 hari dijamin cas cistus bahasa Inggris. 3 hari dijamin cas cistus bahasa Inggris. Ustadz saya yang lain protes di bawahnya. Bohong, nggak mungkin 3 hari cas cistus bahasa Inggris. Kenapa? Saya belajar bahasa Jerman 4-5 tahun baru jadi master. 4-5 tahun baru bisa bahasa Jerman. Saya penasaran, saya tulis di bawahnya, Ustadz, indikasi antum bisa bahasa Jerman apa? Dia bilang, mimpi saya dalam bahasa Jerman. Mimpinya dalam bahasa Jerman. Artinya apa? Kalau kita masih mikir untuk ngomong, itu berarti kita belum menguasai. Gitu kan ya? Kalau kita masih mikir kalau mau ngomong, itu belum menguasai. Karena yang dibilang habits adalah kita sudah nggak sadar keluar yang demikian. Orang-orang Arab yang asli dari Arab, dia belajar bahasa Indonesia. Kalau lagi marah, maki-makinya bahasa Arab itu. Tanpa sadar, maki-maki bahasa Arab. Kita dengar amin, 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 amin. Karena kita nggak tahu artinya apa gitu kan ya. Kita kira dia lagi berdoa gitu kan ya. Ternyata lagi maki-maki. Nah, dia tidak sadar bahwa dia bisa. Dalam mimpi pun ngigaunya tentang dakwah. Dalam mimpi pun ngigaunya ayat-ayat Al-Quran keluar. Keren nggak? Keren. Kalau sudah terbiasa, maka hati-hati. Kalimat terakhir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita kira itu sadar kita ucapkan. Enggak. Itu bisa jadi adalah kalimat terakhir yang muncul daripada habits. Maka biasain dari sekarang ngucapin kalimat-kalimat kayak begitu. Bukan nanti sudah mati baru dilatih. Enggak, dari sekarang dilatih. La ilaha illallah, pahami maknanya. Ucapkan kemudian isinya dan terapkan melalui amal-amalnya. Insya Allah otomatis terucap. Sama kayak ada orang-orang. Kalau ada orang-orang dapat musibah, tergantung tuh. Kalau orang yang sudah terlatih, ngucapnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya dulu sebelum kemudian masuk Islam, ketika dapat musibah, ngucapnya apa? Buset, misalnya gitu kan ya. Nah, itu benar kebiasaan kita, gitu loh. Nah, itu dilatih gitu loh maksudnya. Kalau dilatih, insya Allah kata kita bagus dan insya Allah semuanya bagus. Dari dodol menjadi habits. Apa buktinya? Ini adalah buktinya. Kenal Abdurrahman bin Auf? Kenal? Ini salah satu contoh habit. Kenalan dulu. Abdurrahman bin Auf orang paling kaya di Mekah. Perniagaannya luar biasa, menguntungkan. Suatu hari Abdurrahman dikatakan sama orang Quraisy, wahai Abdurrahman, Rasulmu sudah pergi ke Yasrib, Madinah. Kalau mau nyusul dia, tinggalkan seluruh harta lo di Mekah. Jangan engkau bawa. Tapi kalau engkau memilih hartamu, jangan pergi ke Madinah. Abdurrahman berkata, tidak ada cerita harta lebih saya pilih daripada Muhammad Rasulullah. Saya tinggalkan harta saya miliaran, saya pergi ke Madinah. Dia cuma pakai baju yang lengket di badan dia saja. Sampai di Madinah, karena saking senangnya Rasulullah, Rasul persaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi. Sa'ad bin Rabi ini orang paling kaya di Madinah. Saking senangnya Sa'ad bin Rabi bilang, wahai Abdurrahman, senang banget saya dipersaudarakan sama kamu. Nih, lihat nih, ujung ke ujung tuh toko saya semua. Ujung toko saya semua. Kalau kamu mau, kita tetap bagi 2. Kamu ambil setengah, saya ambil setengah. Dan kamu orang paling kaya, ini urus nih harta saya. Saya punya toko banyak nih, ambillah setengahnya. Saya punya 2 istri.
Yang mana menurutmu paling cantik, ambil jadi istrimu. Subhanallah, ngeri banget. Masa istrinya dibagi? Iya. Loh, masa tega-tega banget? Tenang ibu-ibu sekalian, ada cerita di balik dia menawarkan istrinya. Nanti ibu-ibu akan tahu dan bapak-bapak akan tahu kenapa dia menawarkan istrinya. Saya kasih tahu. Ketika kemudian dikasih yang seperti itu, istri dibagi, toko dibagi. Kalau Anda dapat tawarannya sama, terima nggak? Terima nggak? Terima. Makanya nggak kaya-kaya. Abraham bin Auf itu orang kaya. Orang kaya itu punya mental orang kaya. Mental orang kaya nggak mau dikasih. Sahabat Sa'ad bin Rabi itu tahu 100% Abdurrahman itu orang kaya, maka dia tawarin. Karena dia tahu nggak mungkin terima itu, gitu kan ya. Lah kalau dia ketemu sama Anda nggak akan ditawarin, gitu kan ya. Dia sudah tahu Anda masih mau, kan itu kan ya. Nah itulah para sahabat, dia tahu orang kaya nggak akan mau. Maka Abdurrahman berkata, Barakallahu laka fi malika wa ahlika. Berkah Allah bagi hartamu dan keluargamu. La jatali fidalik. Aku tidak memerlukan semua itu. Wa innama daluni ala suk. Akan tetapi tunjukkan saja aku di mana pasar. Li'it tijaru fiha. Untuk aku berdagang di dalamnya. Ditunjukin pasar, mendadak Abdurrahman jadi orang paling kaya di Madinah. Tatkala Rasul beberapa saat kemudian datang dan berkata, apa kabarmu wahai Abdurrahman? Abdurrahman berkata, Alhamdulillah ya Rasul, saya baru menikahi satu orang akhwat. Nah, loh maharnya apa? Pakai emas sebesar biji kurma. Biji kurma Arab, bukan biji kurma Indonesia itu. Nah, jadi banyak itu maharnya. Lalu kemudian ada sahabat yang bertanya, Abdurrahman, kenapa kamu selalu berada dimanapun kamu selalu kaya? Abdurrahman berkata, saya juga nggak tahu kenapa saya kaya terus. Tapi ketika saya membalik sebuah batu, maka di bawahnya saya temukan emas. Jadi Abdurrahman tuh keahliannya sudah sampai membalik batu bawahnya ada emas. Insting dagangnya luar biasa. Dari sini bisa kita lihat orang yang sudah terlanjur kaya susah miskin. Ya, orang sudah terlanjur kaya susah miskin karena sesuatu yang dilihat tuh pasti jadi duit, gitu kan ya. Nah, itu orang yang sudah terlanjur kaya susah miskin. Tapi kalau orang yang sudah terlanjur miskin, nah bukan saya bilang, gitu kan ya. Bukan berarti orang kaya lebih mulia daripada orang miskin. Tidak. Dalam beberapa hadis justru orang miskin lebih mulia daripada orang kaya. Dalam beberapa hadis, Rasul katakan orang miskin mendahului orang kaya masuk surga 500 tahun duluan. Katanya begitu. Dan Rasul berdoa, ya Allah matikan saya sebagai orang miskin, kemudian bangkitkan saya menjadi bersama-sama dengan orang miskin, dan satukan saya di surga bersama orang miskin. Kaya miskin itu nggak ngaruh. Yang penting Anda bersyukur atau Anda tidak bersyukur. Anda manfaatkan kaya dan miskin untuk Allah atau tidak. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah habits. Kenapa Abdurrahman jadi orang kaya di Madinah dalam waktu singkat? Karena di kepalanya sudah hafal luar biasa segmentasi pasar, diferensiasi pasar, jalur perdagangan, jaringan, sales dan sebagainya. Dalam waktu singkat dia lihat di pasar apa yang belum dijual, dia datangkan minyak samin, jual minyak samin. Terus kemudian dia fusi dengan orang-orang yang jualan unta. Kemudian jadi besar bisnisnya, jadi hebat kaya raya. Itu Abdurrahman bin Auf. Nah kalau gitu kita lihat, habits meminimalkan ketidakpastian dan meningkatkan keberuntungan. Karena kenapa? Awalnya bentuknya susah, tapi lama-lama insya Allah sudah jadi enak. Habits kayak pelayan. Pelayan itu awalnya kita latih, lama-lama dia mempermudah kerja kita. Tapi kalau pelayan nggak dilatih, nyusahin atau mempermudah? Nyusahin. Itulah habits. Awalnya susah, lama-lama jadi enak. Dan inilah yang Allah katakan, kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab berulang kali agar menimbulkan pengajaran. Berarti pengajaran atau pelajaran itu kuncinya adalah berulang kali. Remember to repeat and repeat to remember. Ulangi supaya orang ingat dan ingat untuk mengulang-ngulangi. Contoh, bapaknya siapa namanya? Bapaknya siapa namanya? Ibunya namanya? Anaknya namanya? 3 hari ke depan insya Allah ingat itu. 3 hari ke depan insya Allah ingat. Kalau Anda tidak ulangi lagi 3 hari ke depan, lupa itu pasti. Bapaknya adalah latihan, ibunya repetisi, anaknya namanya habits. Diulang-ulang adalah kunci mengingat. Sama kayak ngafalin Al-Quran. Walaupun kemudian saya dalam proses, insya Allah kemudian kuncinya berulang-ulang. Apa kuncinya? Berulang-ulang. Kalau nggak bisa 2 kali, 3 kali. Nggak bisa 3 kali, 20 kali. Masih nggak hafal juga, 40 kali. Masa sih dengan Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan, 40 kali nggak hafal? Nggak mungkin. Kalau masih nggak hafal juga, 60 kali. Masih nggak hafal juga, 80 kali. Masih nggak hafal juga, berarti Anda idiot berarti, gitu kan ya. Dan itu kan nggak mungkin, gitu kan ya. Anda pasti hafal. Saya tuh sudah tua Ustadz. Oke, saya sudah katakan, beda antara bisa dengan tidak bisa adalah biasa. Kalau kita mau biasain, insya Allah bisa. Nggak mungkin nggak bisa. Dan ingat, Allah nggak menilai hasilnya, tapi Allah menilai proses. Kalau Anda prosesnya nggak mau jalanin, hasilnya nggak akan ada.
Tapi kalau Anda mau menjalani proses, di situ letak pahalanya. Selesai. Itulah kemudian habits. Maka berapa jam kita latihan? 10.000 jam. Nih lihat nih orang-orang hebat di dunia. Kita nggak bahas akidah karena habits ini umum. Tapi kalau yang menerapkan orang muslim, alangkah cantik. Luar biasa. Tiger Woods 21 tahun jadi pemain golf profesional. Dari tahun berapa dia latihan? 9 tahun dia sudah main golf. Ronaldinho umur 24 tahun jadi pemain terbaik dunia. Umur 11 tahun dia sudah ikut klub bola profesional. Dan beberapa yang lain nih, Schumacher 7,5 detik pit stop. Dia sudah latihan berapa lama? Puluhan tahun. Ferrari itu latihan. Nih main basket, nyetir, ini juga sama. Puluhan tahun. Nih lihat nih, ada orang main tenis meja, nggak kalah-kalah musuhnya. Ternyata musuhnya hebat. Kenapa? Musuhnya sudah punya habit. Tuh, nggak kalah-kalah tuh, lihat tuh. Tuh, nggak kalah-kalah tuh. Tuh, lihat tuh nggak kalah-kalah tuh. Nah, kenapa nggak kalah-kalah ini? Ternyata sudah punya habits. Apa? Anjingnya sudah punya habits. Saja gitu. Sudah punya habits bermain tenis meja. Nah, ini salah satu kemudian habitsnya. Habits dibentuk dalam waktu 10.000 jam. Berapa lama? 10.000 jam. Artinya apa? Kalau Anda pengen jadi yang ahli dalam satu hal, lakukan 10.000 jam. Dulu pas saya main Facebook, pindah ke Twitter, pusing nggak main Twitter? Pusing banget. Waktu itu kemudian saya katakan, saya pusing main Twitter, tapi insya Allah setelah sebulan, insya Allah nggak pusing lagi. Sekarang saya pusing main Facebook. Kenapa? Karena sudah biasa main Twitter. Segala sesuatu tergantung dengan kebiasaan kita. Apa yang mau kita biasakan? Mau jadi penulis? Mulai dari sekarang nulislah. Artinya 10.000 jam itu apa? Kalau sehari Anda biasakan 3 jam dalam perkara yang mau Anda kuasai, Anda menguasai dalam waktu 10 tahun. Sehari 3 jam, 10 tahun jadi menguasai wilayah itu. Contoh, mau jadi penulis? Mau, kuncinya apa? Nulislah tiap hari, 1 hari 3 jam. Tapi saya nggak tahu apa yang ditulis. Tulislah tentang tidak tahu cara menulis. Saya mau jadi penulis, tapi saya nggak tahu cara menulis. Tapi setelah dapat materi habit, saya harus menulis. Walaupun saya nggak tahu. Dan sampai sini saya sudah pusing di kepala saya. Mau nulis apa lagi? Tulislah 3 jam. Lama-lama insya Allah setelah 5 tahun Anda akan jadi penulis. Orang yang menulis buku tentang tidak tahu cara menulis. Kan gitu kan ya? Semua orang tergantung habitsnya. Nah, yang terakhir izinkan saya mengutip perkataan Imam Syafi'i tentang cara belajar. Wahai saudaraku, kalian tidak akan dapat menguasai satu ilmu kecuali dengan 6 syarat. 1, dengan kecerdasan, insya Allah semua punya. 2, dengan bersemangat, insya Allah kita semua punya. Apa ini bersemangat? Tidak selesai, tidak berhenti sebelum dapat. Itu semangat. Yang ketiga, dengan kesungguhan. Apa ini kesungguhan? Berbuat yang setara dengan apa yang ingin kita dapatkan. Contoh, kalau Anda pengen kemudian untuk jadi penulis, maka menulis. Itu kesungguhan namanya. Kalau mau jadi penulis tapi kerjanya main game, bohong. Anda pengen menikah, pantaskan diri. Jangan kemudian berbicara dengan yang lain. Itu adalah kemudian kesungguhan. Melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang pengen kita raih. Itu kesungguhan. Mau pergi ke Surabaya, jalanlah ke arah timur, jangan arah ke arah barat. Naiklah pesawat, bukan naik kapal, kan itu ya, dan sebagainya. Itu kesungguhan. Apalagi dengan memiliki bekal, investasi, duit atau waktu. Nggak punya waktu, pakai duit. Nggak punya duit, pakai tenaga, pakai waktu. Nggak punya dua-duanya, mati aja gitu kan ya. Nah, pasti punya investasi. Yang kemudian yang berikutnya bersama pembimbing, ada mentornya. Yang terakhir, waktu yang lama. Nggak ada instan. Nggak ada instan. Jadi Ustadz tolong berikan saya tips dan trik agar jadi beriman. Nggak ada cerita seperti itu. Beriman nggak ada tips dan trik. Beriman tidak instan. Punya ilmu tidak instan. Harus ada waktu. Bersabarlah untuk belajar. Istiqomah sampai husnul khotimah. Itu sabar itu. Waktu yang lama. Nggak ada cerita instan. Karena instan nggak ada di dalam Islam. Maka insya Allah yang terakhir lagi, it's not what they do but what they did. Paham kira-kira maksudnya? Jangan lihat apa yang orang bisa lakukan sekarang. Lihat apa yang dia perbuat untuk jadi seperti itu. Itulah habits. Bapaknya siapa? Ibunya siapa? Anaknya namanya? Jadi nggak ada cerita nggak bisa ya. Kalau nggak mau saya terima. Tapi kalau Anda bilang nggak bisa, saya nggak terima. Karena nggak mungkin Anda nggak bisa. Kenapa nggak bisa bahasa Arab? Kenapa nggak bahasa Arab? Nggak bisa. Salah. Nggak mau saya terima. Maka harusnya gimana caranya agar bisa jadi mau. Itu sebenarnya karena nggak ada yang nggak bisa. Allah tidak akan mungkin membebankan sesuatu yang kita tidak bisa lakukan. Maka Allah perintahkan kita untuk kewajiban satu hal, pasti mampu kita lakukan. Termasuk tutup aurat, termasuk nggak mengucapkan selamat Natal dan sebagainya. Tadi pagi kan rame banget.
Kadang-kadang aneh kan itu kan ya. Kenapa itu kan bukan urusan kita gitu loh maksudnya. Itu kan perayaan agama lain. Kenapa sih ikut-ikutan? Ribet banget sih kan itu kan ya. Untuk ikut-ikutan urusan orang lain. Itu tapi Menteri Agama mengucapkan wajar dia Menteri Agama. Kan bukan Menteri Agama Islam kan gitu. Berarti ya nggak apa-apa dia mengucapkan Menteri Agama kan bukan Menteri Agama Islam. Dan aturan kita bukan aturan Islam. Tapi kan ada pendapat yang kemudian memperbolehkan. Oke, kita menghormati kalau ada pendapat yang memperbolehkan. Walaupun kita tidak ikut-ikutan. Paham kira-kiranya? Itu bagian daripada habits. Kalau nggak enak gimana? Nggak enak tuh bagian habits. Nggak enak tuh bagian habits. Sama kayak ada orang bilang sama saya kerudungan tapi rasanya nggak enak, nggak nyaman. Itu habits. Coba kalau Anda sudah kerudungan sudah berapa bulan. Sekarang sudah kerudungan sudah lama, mau nggak buka kerudung? Rasanya kayak telanjang itu. Betul begitu? Kadang-kadang aja, walaupun kemudian kita kadang-kadang sama mahram kita, rasanya merasa aneh kalau kita buka aurat, buka kemudian kerudung. Kenapa? Karena sudah kebiasaan. Nah kebiasaan itulah bagian daripada keimanan insya Allah. Karena orang sudah terbiasa, insya Allah dia akan ikhlas. Terima kasih, ini bisa saya sampaikan. Kalau yang salah saya mohon maaf, ada yang baik hanya berasal daripada Allah. Kalau ada yang mau materi, nanti saya kopikan ke panitia. Linknya sudah saya upload, tapi minus film-filmnya. Karena film-filmnya itu nanti banyak banget itu, sekitar 200-an megabyte. Nah jadi kalau mau versi lengkapnya saya kopikan kepada panitia, nanti silahkan kopi ke panitia. Mau disampaikan, monggo silahkan. Ilmu milik Allah. Kalau ada manfaatnya saya sangat merasa senang sekali dan berharga, dan mudah-mudahan ilmunya nyampe juga ke kami, pahalanya juga nyampe ke kami. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wa fu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, jika kita tidak memiliki waktu, tadi kan salah satunya kan waktu disebut. Saya tidak punya waktu untuk hal yang saya ingin wujudkan gitu. Dan itu gimana caranya? Ya, bagaimana kalau ada yang kemudian merasa bahwa kita tidak punya waktu untuk melakukan apa yang harus kita wujudkan? Nah, jadi kalau kita nggak punya waktu untuk melakukan hal yang harus kita wujudkan, kira-kira seperti apa? Jadi gini, perkara tidak punya waktu itu adalah perkara ilusi. Apa? Ilusi. Yang ada adalah kita tidak mau menghabiskan waktu untuk itu. Contoh, mohon maaf nih. Kadang-kadang kita merasa kita nggak punya waktu, tapi sebenarnya yang harus kita lakukan adalah mengatur diri, bukan memanajemen waktu. Waktu itu nggak bisa di-manage. Karena waktu sejam tetap 60 menit. 60 menit, 1 menit tetap 60 detik. Itu nggak bisa di-manage sama sekali. Yang bisa di-manage adalah diri kita. Contoh, dulu ketika kemudian follower saya masih 1000, masih 2000, saya masih bisa balesin email. Saya masih bisa balesin setiap message yang masuk ke dalam Facebook saya. Saya masih bisa balesin setiap kemudian yang mention ke saya. Tapi kalau sekarang sudah 100-an ribu, balesin itu menjadi tidak mungkin. Maka balesin satu-satu adalah tidak mungkin, bukan tidak ada waktu. Jadi kalau saya dikatakan, kenapa nggak dibales? Saya katakan nggak mungkin saya balas, bukan nggak ada waktu. Karena nggak ada waktu itu sebuah ilusi. Karena setiap yang kita inginkan untuk kita perbuat harus ada waktu. Contoh, nih contoh nyata nih. Saya karyawan di satu kantor. Saya harus dakwah. Ketika saya harus dakwah dan saya adalah seorang karyawan. Karyawan kan terikat waktu. Ketika saya merasa bahwa kemudian dakwah saya sudah bukan harus jadi lagi di luar jam kantor, maka saya bilang kepada direktur saya harus keluar jam kantor. Boleh atau enggak? Kalau enggak boleh, berarti kita harus kemudian ngobrol lebih lanjut. Kalau boleh, berarti selesai urusan. Berarti ada waktu enggak? Ada, kalau kita pengen. Nah contoh, kita kerja dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 9 sampai jam 5. Ba'da subuh sampai kerja ada waktu enggak? Ada. Pengen jadi apa? Konkret misalnya, Mbak pengen jadi apa? Penulis. Ada nggak waktu menulis sekarang? Sama sekali nggak ada. Ba'da subuh tidur, pergi. Ada anak. Beresin kerjaan di rumah. Oke, kalau nggak gini aja. 1 hari 1 lembar. Semua hal dimulai dari yang kecil. 1 hari 1 lembar. Buat 1 lembar tulisan bisa nggak? Bisa. Insya Allah bisa. Mas Jamil Azaini itu punya kebiasaan 1 hari 1 tulisan di luar jam kerja. Bahkan bukan kebiasaan saya, karena saya nulis nggak langsung dipublis pada hari itu. Saya nulis setiap hari, dan Twitter itu juga nulis juga. Nah maka latih dari yang kecil, selembar setiap hari. Kalau nggak setengah lembar dari setiap hari. Insya Allah kalau kita sudah ketagihan, waktu itu akan muncul sendiri. Insya Allah pasti ada waktu kalau kita benar-benar pengen. Kalau kemudian kita masih menganggap nggak ada waktu, berhenti kerja. Terus makan apa? Kalau kita yakin benar-benar hidup dari menulis, insya Allah kasih jalan. Nggak percaya? Jajal aja coba.
Kan gitu ya. Kalau memang betul kita pengen menulis, tapi kalau memang kita kemudian mengatakan kita pengen menulis tapi kemudian kita nggak ada waktu, bisa jadi kita nggak benar-benar pengen menulis. Paham kira-kira saya? Oke, jadi insya Allah selalu akan ada waktu bagi sesuatu yang pengen kita lakukan dan harus kita lakukan. Akan ada waktu untuk keluarga kalau memang kita menganggap keluarga itu penting. Akan ada waktu untuk belajar kalau kita memang menganggap belajar itu penting. Akan ada waktu untuk kemudian membaca kalau memang kita menganggap membaca itu penting. Selalu ada waktu, insya Allah. Gitu. Oke, ada yang lain? Silakan, silakan Mbak. Monggo. Ya, terima kasih. Saya katakan tidak perlu motivasi, sebenarnya bukan tidak perlu motivasi, tapi saya contohkan monyet. Monyet tadi kan tidak punya motivasi, tidak pakai mikir, tapi ternyata bisa kan ya? Artinya adalah apa? Bukan motivasi yang berpengaruh. Motivasi penting nggak? Penting, tapi bukan itu yang berpengaruh. Yang pengaruh apa? Habits. Artinya gini, nggak perlu motivasi untuk tahajud, yang penting Anda bentuk kelompok yang bisa mengingatkan Anda walaupun Anda merasa terpaksa. Saya dulu di kampus, akselerasi saya tentang Islam tinggi. Kenapa tinggi akselerasi ketika di kampus? Karena saya mewajibkan orang-orang yang berdakwah satu kos-kosan. Kalau sudah satu kos-kosan, kira-kira apa yang terjadi? Oh, itu tinggi tuh akselerasinya. Satu kos-kosan semuanya isinya pengemban dakwah. Ada satu yang nonton sinetron, dibully sebulan. Kira-kira nonton nggak sinetron? Nggak berani gitu kan ya. Karena kena bully sebulan kan gitu kan ya. Kena olok-olok selama sebulan. Nggak mungkin kita nonton sinetron. Bagi kita nonton sinetron tuh aib kan ya. Nah, kalau nggak nonton sinetron apa yang kita lakukan? Ya belajar, baca buku, dan itu kemudian menjadi sebuah habits. Baca buku, ngobrol di ruang tengah, ngomong tentang Islam, itu adalah sebuah habits yang menambah pengetahuan-pengetahuan Islam. Nggak mungkin satu kemudian kos-kosan semuanya pengemban dakwah nonton film porno berjamaah, betul begitu? Nah, itulah sebuah kemudian amal ma'ruf nahi munkar. Bentuk suatu kondisi di mana kita terpaksa. Menurut Anda, saya pernah futur nggak? Pernah futur nggak? Sering banget. Nah, kalau begitu, gimana cara supaya nggak futur? Caranya begini, bikin jadwal yang padat supaya kita terpaksa untuk berdakwah terus. Kalau zaman saya sekarang, futur sering nggak? Futur sering, cuma karena setiap hari harus ngisi, nggak sempat lagi mikirin futur. Maka orang yang sering futur adalah orang yang nggak punya amanah. Betul begitu? Kalau insya Allah kita punya amanah, insya Allah kita nggak futur. Maka ada banyak kelompok yang bisa kita masuki. Ada banyak komunitas di mana kita bisa minta amanah. Contoh, minta amanah sama pejuang subuh. Tolong saya dikasih amanah dong. Tiap subuh bangunin segini peserta. Misalnya, kan itu bisa dilakukan. Minimal kalau kita nggak bangunin, wah ada rasa malu kan ya. Rasa malu ketika berbuat maksiat boleh nggak? Boleh, bukan ria itu namanya. Insya Allah boleh. Latihanlah dulu, paksakan diri kita. Buat diri kita dalam kondisi di mana kita terpaksa berbuat kebaikan. Insya Allah akan jadi habits. Jadi itu korelasinya. Jadi kayak tentara aja, tentara tuh suka nggak suka ketika disuruh push up terus jadi berotot dia. Gitu kan ya? Itu kemudian kayak sama kayak nulis tuh kayak kita push up. Kalau kita sudah push up, mau tidak mau, suka dan tidak suka, otot kita akan muncul itu. Saya nggak mau berotot tapi saya mau push up, nggak bisa. Push up pasti berotot hasil daripada push up. Karena nggak ada orang yang berotot itu dari lahir. Nanti ya, kalau ada dari lahir itu kelainan, itu anak jin kan gitu kan ya. Tapi kan nggak mungkin, gitu loh maksudnya. Nah sekarang kita pengen berotot tapi kita nggak mau push up, nah itu yang aneh, nggak mungkin bisa. Push up itu hasil daripada habits, insya Allah. Nah, jadi kira-kira gitu, nggak usah banyak mikir, lakukan saja, insya Allah jadi habits. Kalau mikir juga gimana? Lebih bagus lagi, punya motivasi, punya habits, lebih bagus. Jadi kira-kira gitu. Oke, ada yang lain? Silakan. Ya, silakan Mbak. Oh, cover buku habits. Nah, jadi gini ceritanya. Kenapa saya pakai gambar pohon dan muter-muter seperti itu? Saya tuh setiap buat buku itu selalu punya cover yang menggambarkan isi buku. Nah, untuk habits ini saya pusing. Gambarnya apa? Akhirnya saya memutuskan spiral. Itulah hasil daripada perenungan saya. Habits itu seperti spiral. Spiral itu apa? Seperti tadi saya ceritakan. Kecil lama-lama jadi gede, lama-lama jadi gede, lama-lama jadi gede. Kayak lambangnya Konoha. Nah, jadi spiral. Spiral itu adalah kemudian jadi gede, jadi gede, jadi gede. Nah, termasuk lambang Fatih Center, kemudian yang saya buat juga itu juga sama. Itu huruf Fa ya, bukan Saringan ya, bukan ya. Bukan Tobi juga itu huruf Fa itu kan ya. Jadi huruf Fa yang kemudian dari kecil lama-lama jadi gede, jadi gede, jadi gede. Nah, itulah habits. Pohon itu apa? Pohon seperti habits yang tadi saya ceritakan. Akarnya tambah panjang, atasnya tambah panjang.
akannya tambah panjang lagi, atasnya tambah panjang, atasnya tambah panjang, akannya tambah panjang lagi. Terus begitu, tidak kemudian berhenti, berkesinambungan, never ending improvement. Tidak pernah selesai. Di atas langit masih ada langit. Di atas orang berilmu ada orang yang berilmu. Itu kata Al-Quran. Insya Allah itu yang kemudian saya pakai. Jadi jangan berhenti. Itulah habit, spiral terus menerus. Kalau berhenti, balik lagi dia ke awal. Jadi kira-kira begitu. Itu adalah arti daripada pohon tadi. Silakan kalau ada yang lain. Ada mungkin silakan. Ya silakan Mbak. Saya lempar aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, dari tadi kita banyak berbicara tentang nggak punya waktu. Nah kebetulan yang saya rasakan justru kebalikannya. Saya merasa waktu saya banyak sekali dan akhirnya saya makin merasa kok saya dikasih waktu banyak sekali. Ini apakah sudah maksimal? Apakah ini yang diinginkan Allah seperti ini? Ya setiap hari ada rasa ketakutan seperti itu. Karena untuk cerita behind the scene, memang kebetulan pada tahun ini memang saya baru hijrah ke Islam dan waktu itu bulan Juli, dan pada waktu itu memang saya haus sekali akan Islam. Waktu kecil saya memang Islam dan pendidikan saya juga Islam, tapi untuk saat ini saya bilang oke, saya Muslim dengan kesadaran bahwa saya Muslim dan saya ingin tahu Islam itu apa. Jadi memang waktu awal dulu pembelajaran bulan Juli itu pembelajarannya sangat semangat, dan sekarang dengan waktu saya yang banyak saya gunakan untuk belajar juga. Saya mulai belajar dari sejarah Islam dan tokoh-tokoh Islam, semuanya saya baca dengan penuh kehausan, tapi saya rasa oke, di sisi lain oke, ini udah baik seperti ini, tapi selalu ada rasa takut yang tadi, kok waktu saya banyak banget sementara orang mencari nafkah, bekerja di kantor dan mereka sulit sekali. Ada hal-hal misalnya untuk beribadah susah, mau belajar agama susah. Ini kok mudah sekali, ini apakah ini cobaan, ini baik atau enggak, itu aja. Jadi mungkin tadi ada masalah orang kekurangan waktu, sedangkan saya waktu banyak sekali juga masalah juga ternyata. Terima kasih Ustaz. Nah, jadi sekarang ada orang yang kelebihan waktu, ada orang yang kekurangan waktu. Jadi gini ceritanya. Ketika kemarin Piala AFF, ketika kemarin pertandingan bola Piala AFF, ceritanya waktu itu saya nge-tweet tentang nasionalisme. Alhamdulillah dapat hujatan ribuan, banyak orang sekali yang mau hujat. Nah, kenapa kemudian saya nge-tweet itu? Karena gini ceritanya. Tahun lalu ketika saya baru mulai main Twitter, itu juga kejadiannya sama. Kejadiannya adalah Piala AFF itu terjadi dan banyak orang-orang muslim kemudian lalai pada agamanya tapi lebih perhatian pada main bola. Dan itu menyakitkan hati saya secara pribadi. Bukan menyakitkan apapun, tapi karena saya merasa harusnya ada banyak hal yang mereka perlu perhatikan hanya sekedar main bola. Saya tidak mengharamkan main bola karena memang tidak haram. Main bola itu hiburan, silahkan, boleh-boleh saja. Tapi ketika saya sudah nahan nggak nge-tweet ketika Piala AFF itu, kemudian saya ditanya, bukan ditanya, diminta, Ustaz doain dong kita kalah ini 2-0, Ustaz doain dong kita kalah 2-0. Setelah kemudian saya dibilang begitu, saya benar berpikir, wah saya nggak mau jadi setan bisu ini. Tahu setan bisu? Ada seorang ulama berkata, melihat kemungkaran lalu diam itu adalah seperti setan yang bisu. Sudah setan, bisu pula kan itu kan ya, nggak enak banget itu kan ya. Mendingan setan atau setan bisu? Nggak dua-duanya kan ya. Nah makanya kemudian saya katakan bahwa saya nge-tweet bahwa yang namanya bola itu adalah hiburan dan layak memang dijadikan sebagai hiburan, itu porsinya. Tapi kalau suruh saya doain bola itu berlebihan. Lah kenapa? Orang Malaysia doa, ya Allah 2-0 aja, ya Allah 2-0 aja, jangan tambah lagi 2-0 aja. Kita doa, ya Allah 3-2 ya Allah. Penting nggak sih? Gitu maksudnya. Ketika nanti ditanya Allah, Allah tanya, man robbuka, man rasuluka. Nah Allah tanya lagi kemudian, berapa nilai bola AFF? Enggak gitu kan ya? Itu nggak penting sama sekali. Artinya apa? Berlebihan kalau orang mendengar seperti itu. Nah kenapa? Saya barusan ngeliat lagi nasihat Hasan Albana yang 10 tahun lalu saya pernah baca. Ketika saya baru masuk Islam, saya baca 10 wasiat Hasan Albana. Yang terakhir Hasan Albana bilang, selalulah hati-hati dengan waktu. Sesungguhnya pekerjaan kita jauh lebih banyak daripada waktu yang kita punya. Karena itulah kalau sudah selesai dengan satu urusan, kerjakan urusan yang lain dan jangan melalaikan waktu.
Artinya adalah apa? Nggak selesai urusan kita. Setelah saya nge-tweet begitu, saya dihujat ribuan orang, dan setelah itu dengan sedih saya bilang sama istri saya, "Dek, betul kata Hasan Al-Banna. Mungkin sampai saya mati, orang-orang itu belum bisa saya beritahu tentang Islam yang sebenarnya. Tugas kita lebih banyak. Karena itulah saya nulis buku. Yang ingin saya kasih tahu pada Anda adalah, saya kasih tahu kenapa saya banyak nulis buku. Karena saya nggak yakin saya bakal bimbing anak saya selama-lamanya. Ini serius. Bukan kemudian berlagak pengen sok cepat mati, enggak. Tapi saya juga nggak yakin sampai kapan saya bisa menemani anak-anak saya. Maka setiap anak saya satu lahir, saya selalu tulis satu buku. Kenapa? Saya pengen dia tahu siapa bapaknya, dan saya pengen dia tahu seperti apa bapaknya ini berjuang. Karena itulah saya wariskan pada mereka buku. Kenapa? Good people die young. Orang-orang yang baik itu matinya muda. Coba lihat seluruh pemimpin-pemimpin gerakan Islam, seluruh orang-orang yang ikhlas di dalam Islam, banyak yang mati tua atau mati muda. Maka saya kasih tahu, setiap orang-orang pemimpin gerakan Islam yang mereka adalah orang-orang yang kita kagumi bersama-sama, mereka selalu punya wasiat, jangan buang-buang waktu. Karena orang kayak begitu benar-benar sadar mereka bisa mati kapan saja. Karena itu mereka nggak buang-buang waktu. Nah, jadi saya kasih tahu, kapan kita dirasa sudah memanfaatkan waktu? Ketika Anda merasa berlelah, nggak cukup tidur karena mendakwahkan Islam, insya Allah itulah sebuah kenikmatan yang lain. Rasul katakan, bahagianya mata yang terjaga karena sholat, bahagianya mata yang terjaga karena berdakwah di jalan Allah. Subhanallah, itu nikmat yang terasa. Merasa kurang tidur gara-gara dakwah, itu tuh baru benar waktu kita termanfaatkan dengan baik. Lah, kalau sekarang kita merasa belum termanfaatkan dengan baik, atau kita masih punya waktu dan kemudian kita nggak manfaatkan dengan baik, itu alamat yang bagus. Lah kenapa? Nah, inilah tugasnya pejuang subuh nih. Berarti minta amanah, Mas. Nah, jadi dikasih amanah ini harus ditanya. Kenapa? Karena orang yang merasa waktunya masih banyak itu harus punya amanah, dan amanah itu membuat dia kemudian memanfaatkan waktunya dengan baik sampai dia merasa bagian daripada halawatul iman, kemanisan iman. Merasa capek ketika dakwah itu nikmat itu. Bagi orang biasa mungkin capek. Bayangkan, pulang dari rapat jam 1 pulang dari rapat, mampir ke tempat tukang capcay, pesen capcay jam 1 malam, makan berdua sama cowok. Homo dong? Enggak, bukan homo. Ini cerita pengemban dakwah, ini cerita ini. Makan, ngobrol-ngobrol tentang dakwah. Luar biasa nikmatnya. Tidur, bangun kemudian pas tahajud. Kurang tidur. Tapi itulah nikmatnya. Nah, itulah baru kemudian waktu kita insya Allah kita manfaatkan dengan baik. Jadi insya Allah kenapa orang-orang hebat yang mati muda selalu punya nasihat yang sama, dan selalu mereka manfaatkan waktu mereka sehingga mereka lebih tinggi daripada orang-orang yang seumur dia, karena dia merasa hidupnya akan berakhir sebentar lagi. Saya minta pikirkan hal yang sama. Jangan mikir bakal mati 63 tahun. Jangan pikir bakal mati 40 tahun gitu maksudnya. Kita mati cepat bisa jadi kalau kita orang baik. Maksudnya karena orang baik kebanyakan mati muda gitu loh maksudnya. Lah kalau yang tua matinya tua gimana? Itu lebih baik lagi gitu kan ya. Enggak, maksudnya baik sama-sama. Cuma kalau kita berkaca pada harokah-harokah Islam yang pemimpin-pemimpin mereka mati muda, mereka merasa mereka punya kewajiban lebih banyak daripada waktu yang Allah sediakan bagi mereka. Nah, jadi kira-kira gitu. Terima kasih, ini bisa saya sampaikan. Ada salam mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.